Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padani. Bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali malam hari ini pemirsa, saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus. Untuk malam hari ini pemirsa RCTV kita akan berbincang terkait dengan sosialisasi pendaftaran calon anggota KPU Jawa Barat periode 2023-2028 Jabar 4 yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Sudah hadir sejumlah narasumber pemirsa di studio RCTV. Langsung saja saya perkenalkan, yang pertama pemirsa ada Bapak Dr. Herul Soleh selaku Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kota Jabar 4. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, siap memberikan informasi kepada pemirsa semuanya. Di samping Pak Herul pemirsa ada Bapak Rohanda. Ya betul ya. Bapak Dr. Rohanda selaku anggota Tim Sel KPU Kabupaten Kota Jabar 4. Kabar baik Pak? Baik Bu. Luar biasa. Salam KPU. Salam KPU luar biasa. Oke deh. Oke. Ya, saya juga pemirsa memberikan informasi kepada Anda. Nanti kita juga buka kesempatan untuk yang ingin bertanya ya. Satu lagi pemirsa narasumber kita ada Bapak Dr. Iis Arifuddin, anggota Tim Sel anggota KPU Kabupaten Kota Jabar 4. Kabar baik ya Pak? Baik. Oke. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam KPU. Salam KPU. Baiklah. Untuk Anda pemirsa, siap-siap memberikan informasi terkait dengan sosialisasi pendaftaran calon anggota KPU Jawa Barat periode 2023-2028 Jabar 4. Nah, saya mau tahu nih Bapak, ini untuk dapat mengetahui alat ukur penyelenggaraan pemilu yang berintegritas itu seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Rangkaian pemilu itu bagian dari proses yang harus dilakukan secara efektif, efisien, dan terukur. Ukuran yang paling pasti untuk menunjukkan bahwa rangkaian pemilu ini terukur itu adalah seluruh rangkaian itu berpedoman pada patokan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, patokan-patokan ini menjadi norma yang harus ditaati. Sebab kalau norma ini tidak ditaati, maka sungguhnya alat ukurnya menjadi tidak jelas, Bu. Nah, maka mau tidak mau kita harus mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan oleh KPU. Itu standarisasi. Sebagai pedomannya itu ya Pak? Sebagai pedomannya. Kalau pedoman itu tidak dipedomani, udah itu pelanggaran berarti. Dan itu tidak dianggap berintegritas. Karena aturan itu adalah norma yang sudah disepakati oleh kita bersama dalam penyelenggaraan proses pemilu. Melalui apa saja dapat diketahuinya tuh Pak? Dalam bentuk apa Bu? Dalam bentuk semuanya. Nah, misalkan saja, kalau misalkan sekarang penjaringan calon KPU dapat dikatakan sebagai yang terintegritas, itu berarti seluruh rangkaian-rangkaian dan tahapan-tahapannya itu diikuti. Mulai dari proses pendaftaran misalkan. Awal banget awal banget itu. Proses pendaftaran kan awal banget. Dan setiap pendaftaran harus dilakukan secara online di Siakba. Kalau misalkan saja ada pendaftaran kemudian tidak masuk Siakba, kemudian datang ke pemilu, misalkan ke sekretariat pemilu, maka itu menjadi tidak memiliki integritas. Kenapa? Karena tidak mengikuti standar yang sudah dilakukan. Itu misalkan salah satunya. Selanjutnya misalkan setelah masuk ke Siakba, membuat akun dan sebagainya, sampai harus misalkan saja dia terkirim dan mendownload tanda terima. Terakhirnya itu nanti ada di tahapan, mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan lebih dalam. Nah, tahapan-tahapan itu kan cukup panjang Bu, dan seluruh tahapan-tahapan itu harus terchecklist oleh peserta pendaftar calon anggota KPU, bahwa dipastikan bahwa mereka memang sudah mengikutinya. Kalau bisa misalkan saja kita punya standarisasi, setiap calon yang akan mencalonkan menjadi anggota KPU itu sudah terchecklist. Oh iya, ini sudah siap, ini sudah siap, sudah siap. Ada tandanya ya Pak? Checklist itu ya Pak? Biar tidak ragu orang untuk mengatakan bahwa saya memang sudah memiliki syarat yang cukup untuk dinilai oleh proses pendaftaran ini. Itu kira-kira Bu. Begitu. Tapi tidak sulit ya Pak? Tidak Bu. Tidak, semuanya pokoknya ada aturannya. Tinggal mengikuti aturan saja, begitu Bapak. Kalau tidak ada aturan itu yang sulit Bu. Itu baiklah. Nah tahapan mekanisme seleksi penyelenggaraan pemilu dalam hal ini calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Seperti apa tahapan-tahapannya? Bisa dijelaskan oleh Bapak? Enggak Pak?
Pertama tahapannya adalah tahapan persiapan. Persiapan. Nah, kemudian nanti ada tahapan sosialisasi. Nah, sosialisasi khususnya untuk calon KPU di Jawa Barat ya. Yang gelombang 6 ini itu dimulai sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 Juni ini. Itu sosialisasi. Sosialisasi. Kemudian kita mulai melakukan pendaftaran itu sejak tanggal 13 sampai tanggal 24. 24 Juni. 24 Juni untuk pendaftaran gitu. Kemudian tahapan selanjutnya peserta ini atau calon ya, calon KPU itu bisa mendaftar melalui Siakba. Siakba. Jadi ada aplikasi yang sudah disiapkan oleh KPU, itu disebut dengan namanya Siakba. Siakba. Jadi Siakba itu kependekan atau singkatan dari Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Gitu. Jadi semua timsel, kemudian anggota KPU, kemudian calon anggota bisa login di situ, dan itu bisa dijadikan salah satu tolak ukur partisipasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan ini. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Sekarang kan sudah zamannya teknologi ya Pak, pasti semua megang handphone, tinggal diakses saja Siakba gitu ya Pak, dapat informasi semua di situ. Langsung lengkap gitu ya Pak ya. Langsung lengkap. Pemirsa. Terus juga mungkin yang masih penasaran juga bahkan bisa akses misalnya, di situ ya Pak. Ibu Novi juga bisa login ke situ. Kemudian nanti buat akun ya. Buat akun. Siap. Ya, pakai email. Kemudian nanti ada konfirmasi dari admin Siakba untuk tahapan selanjutnya. Di situ langsung ya Pak langsung, ya, berarti ya. Siap. Baiklah. Nah, untuk anggota tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum ini berasal dari mana saja sih Pak? Terus latar belakangnya itu bagaimana? Bisa dijelaskan Pak Iis? Pertama adalah dari profesionalisme. Profesionalisme. Kemudian yang kedua adalah dari unsur akademisi. Yang ketiga adalah dari tokoh masyarakat. Tapi dalam hal ini di tim sel Jabar 4 ini hampir semuanya adalah dari 4 akademisi, yang satu adalah dari profesionalisme. Di mana hampir semuanya berlatar belakang pendidikan doktor dan FISIP, ilmu sosial politik, di mana diharapkan kami bertugas ketika menjalankan tugas itu mendapatkan calon anggota KPU yang benar-benar kompeten, kemudian juga memiliki integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi. Bisa dilihat sendiri pemirsa, ini adalah tim seleksinya nih ya. Pokoknya sudah tidak diragukan lagi lah ya. Ada syarat yang lain saya menambahkan ya, berdasarkan PKPU bahwa tim sel ini pertama usianya harus cukup. Harus cukup. Yaitu minimal 30 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, adik-adik kita yang 25 tahun ingin menjadi anggota tim sel, itu belum bisa. Harus menunggu sampai 30 tahun. Sama begitu, seperti calon KPU untuk kabupaten kota itu minimal 30 tahun. Yang kedua, latar belakang pendidikan minimal S1. Dan itu untuk semua jurusan, tidak disebutkan harus dari FISIP atau ilmu politik, tapi itu semua. Betul yang disampaikan oleh Pak Dr. Iis bahwa latar belakangnya ada akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Gitu. Jadi kalau tidak mewakili akademisi, bisa aja atas namanya sebagai tokoh masyarakat misalnya, atau para penggiat pemilu atau demokrasi, itu kategorinya adalah profesional. Ini sudah tidak diragukan lagi pokoknya bapak-bapak ini ya, luar biasa nih ya. Sulit tidak sih Pak kira-kira nanti Pak untuk mencari tadi yang berintegritas tinggi nanti sampai akhirnya final itu Pak? Kalau mau menemukan sesuatu yang berkualitas, tentu harus melakukan standarisasi. Ya. Sebab kalau kita mau menemukan sesuatu yang berkualitas tetapi tidak memenuhi standar, maka tidak akan menemukan kualitas. Oleh karena itu, sulit dan tidak sulit sesungguhnya bukan persoalan sebetulnya. Karena kesulitan itu dianggap dapat sulit jika ada orang yang ingin mendaftar itu tidak masuk dalam kualifikasi, akhirnya menemukan kesulitan. Nah, tidak hari sesuai ini standar, ya kan gitu. Tapi kalau hari ini kami yakin Bu, kami yakin anak-anak bangsa kita ini itu sudah punya kualifikasi yang sangat mumpuni. Saya tidak pesimis dengan standarisasi yang sudah diterapkan KPU, kemudian
kita menjadi pesimis, kemudian pelamar yang ingin menjadi komisioner di KPU itu menjadi menurun, tidak. Lebih sulit, malah lebih banyak tantangan untuk dipenuhi gitu Bu. Ya, Pak, itu ya? Bu. Kira-kira apa anak-anak bangsa kita sudah siap untuk itu Bu. Saya yakin itu. Ini menjadi tantangan buat Bapak semua nih ya, mencari yang terbaik gitu ya Pak. Luar biasa. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa, tapi kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di RCTV. Kembali lagi pemirsa, Anda bergabung bersama kami di Dialog Khusus. Silakan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami bertanya seputar sosialisasi pendaftaran calon anggota KPU Jawa Barat untuk periode 2023-2028 Jabar 4 ya, yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu Kota, dan Kabupaten Tasikmalaya. Bisa telepon di 0231482138. Oke, ke pertanyaan berikutnya pemirsa. Saat ini sedang masuk tahapan pemilu yang sedang berlangsung sejak 14 Juni 2022 ya Pak ya? Yeah. Oke, ini bagaimana nih Pak tantangan, kembali lagi ke tantangan untuk calon anggota KPU yang bekerja di tengah tahapan berlangsung. Prosesnya seperti apa nih? Terus juga adaptasi dan juga pembelajarannya, Pak Ketua. Tantangan yang paling berat itu adalah berkomitmen dan berintegritas terhadap tahapan-tahapan pemilu yang telah ditetapkan. Itu yang paling berat. Yang paling berat. Yang paling berat itu kan tahapan itu sudah ditetapkan ya, dan itu jadi pedoman, jadi pakem yang harus ditaati oleh semua pihak. Tapi persoalannya seringkali di tengah jalan sulit untuk mengikuti itu. Nah, standarisasi yang harus dilakukan oleh kita, oleh KPU nanti. KPU itu setelah menerima dan melahirkan komisioner KPU, maka ada proses pelatihan terlebih dahulu agar menyesuaikan apa kerja yang harus dilakukan oleh komisioner KPU itu. Nah, yang diragukan seringkali diasumsikan bahwa tahapan pemilu itu sedang berjalan, sedangkan pemilihan komisioner ini baru dilakukan. Itu diasumsikan bahwa ini akan mengganggu tahapan-tahapan pemilu. Tapi KPU insya Allah akan memastikan bahwa tahapan pemilu itu tidak akan ada pelanggaran, tidak akan dilanggar. Itu yang dipastikan. Jadi kami juga sebagai tim sel itu juga berkomitmen dengan aturan itu agar tahapan-tahapan itu menjadi dasar untuk terjaganya standarisasi yang telah ditetapkan. Komitmen itu bersama ini Komitmen Pak ya? bersama, tidak bisa sendirian Biasa. itu kira-kira. Oke, baiklah. Ini kan untuk pendaftar ya Pak ya, ini calon, ini kan wajib melalui aplikasi Siakba itu ya Pak ya? Oke, nah itu apakah cukup sampai di situ saja tuh Pak? Untuk yang dokumen-dokumen fisiknya, apa tetap juga harus dikirimkan? Sebenarnya tidak Bu ya. Salah satu yang harus dilalui oleh calon KPU ketika melakukan pendaftaran adalah daftar di akun Siakba. Nah, di akun Siakba itu mulai login sampai dengan nanti akhir dinyatakan bahwa dia selesai sebagai pendaftar calon KPU itu bisa melewati beberapa tahapan. Misalnya ketika upload dokumen, itu nanti ada notifikasi dari akun itu, ya dari aplikasi kalau dia sudah upload atau belum. Dan terakhir itu sampai dengan terkirim gitu. Jadi ada kata-kata terkirim. Nanti kalau sudah terkirim diklik, kemudian nanti diharapkan, diwajibkan calon anggota KPU itu yang daftar dia mencetak bukti pengiriman itu. Mencetak bukti pengiriman gitu. Kalau peserta hanya upload kemudian lupa, yang terakhir tidak klik kirim, itu kategorinya belum daftar. Belum daftar. Gitu. Harus klik kirim. Jadi hati-hati. Terakhir itu dikatakan menjadi pendaftar calon anggota KPU di Jawa Barat kalau sampai terkirim. Harus dipastikan terkirim. Dan terakhir mencetak bukti pengiriman. Nah, selain itu peserta itu kan dokumen sudah diupload semuanya dari A sampai Z. Itu harus dikirimkan aslinya satu bundel, kemudian ditambah kopiannya satu. Jadi selain mengisi di akun Siakba atau aplikasi Siakba, peserta juga harus mengirimkan bukti fisiknya yang asli dan kopiannya satu gitu. Itu baru nanti dikatakan
bahwa calon peserta KPU ini memenuhi semua persyaratan. Nah, cara mengirimkan yang fisik itu boleh diantarkan secara langsung ke kantor KPU di Jawa Barat, di Jalan RE Marta Dinata ya. Bisa langsung ke sana atau melalui pos gitu. Bisa dikirim pos bisa juga. Melalui pos. Oke. Jadi yang diupload bukti-bukti itu ya Pak, persyaratan itu harus juga dikirimkan fisiknya. Harus dikirim fisiknya, aslinya satu, kopiannya satu. Gitu. Oke, biar dicocokkan gitu ya Pak ya? Dicocokkan. Oke, jadi nggak sembarangan ya Pak? Nggak sembarangan. Dari awal itu ya? Betul. Dan itu tujuannya kenapa yang di akun juga kan sebenarnya kalau kita ingin mengatakan kan itu sudah pakai online ya, kenapa harus ada fisik. Nah, ada tujuan mempermudah ya dari tim seleksi ini. Nanti kita akan lihat nih persyaratan ini saling melengkapi. Boleh jadi yang di akun kurang lengkap, tapi kalau fisiknya lengkap itu dianggap lengkap. Sehingga yang disubmit atau diuploadkan ke akun Siakba dengan yang fisik itu akan mempermudah peserta dalam pelengkapan persyaratan calon. Oke, itu pemirsa ya. Tambahin sedikit Bu, ada yang barusan terlupakan. Kepada pelamar, seluruh pelamar, bukti-bukti fisik itu dilampirkan sebagai contoh misalkan saja ada di DRH misalkan saja sekarang sebagai ketua komisi pemilihan umum di daerah setempat. Itu kan hanya di daftar riwayat hidup saja Bu. Tapi bukti fisik bahwa dia diangkat atau dilantik itu juga harus dilampirkan, bukan hanya pengakuan. Nah, itu jika tidak dilampirkan dalam tata aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan disosialisasikan ke kami sebagai tim sel, itu justru pengakuan nilainya 0 kalau bukti fisiknya tidak ada. Nah, ini mohon jadi catatan untuk kita semua. Jadi seluruh pengakuan itu harus dibuktikan oleh bukti fisik biar nilainya tidak 0 gitu. Itu yang tambahan dan itu harus jadi catatan yang paling penting untuk para pelamar gitu. Kita ngaku-ngaku gitu ya Pak ya? Ya, betul. Mohon maaf. Oke, baiklah. Dari tadi kan kita kan sedang membicarakan tentang sosialisasi ya Pak ya. Ini untuk calon anggota KPU Jawa Barat nih. Sebenarnya apa sih Pak tugas dan tupoksi anggota KPU itu? Nah, Mangga Pak Is, apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Mungkin ada juga pemirsa TV yang berminat nanti nih Pak. Monggo dijelaskan dulu Pak. Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu sebaik-baiknya, gitu. Baik itu Pilpres, kemudian pemilu DPR RI, dan selanjutnya kemudian juga gubernur, wali kota maupun bupati. Gitu. Oke, ini menghadapi tahun pemilu nih ya Pak ya? Iya. Oke, tapi antusias dari masyarakat bagaimana nih Pak? Sejauh ini nih Pak? Sejauh ini yang mendaftar selama 2 hari itu cukup lumayan banyak, sudah 287. 287. Ketika diumumkan, kami kan press conference di Bandung tanggal 13 Juni, kemudian dalam waktu 2 hari sudah 287. Cepat gitu ya, banyak nih Pak, luar biasa nih Pak. Berarti ini berarti masih ada waktu, otomatis bisa bertambah lagi ya Pak? Semoga saja terus bertambah. Terus bertambah. Semakin banyak semakin baik, karena menjadi calon anggota KPU adalah merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Oke, bukannya makin banyak nih makin pusing nih tim sel, gimana nih Pak? Iya Pak ya? Iya. Oke, untuk mohon maaf nih Pak, saya mau tahu juga untuk yang laki-laki dan perempuan, apakah ada aturan juga tuh Pak? Kalau aturan secara baku tidak ada, cuma yang ada itu diharapkan adalah agar supaya keterwakilan 30% diharapkan memberikan sebuah ruang bagi mereka agar supaya bisa membangun bersama di dalam KPU. Tapi kalau toh nanti misalkan ternyata kurang dari 30 juga tidak masalah. Keterwakilan perempuan itu Yang Pak? penting ada. Oh, jadi kalaupun semuanya laki-laki, tetap lanjut itu Pak Ketua? Langsung, tetap Bu. Jadi kami di KPU itu tetap menetapkan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang berhak untuk ikut berpartisipasi. Nah, kemudian dalam klausul kami diwajibkan, bukan diwajibkan ya, memperhatikan keterwakilan dan menyediakan 30%
slotnya, tapi bukan berarti slot itu harus terpenuhi, dan tatkala tidak terpenuhi maka kemudian harus dibuka ulang. Nah, proses pendaftaran ini bila dibuka ulang itu bila belum memenuhi standar minimal. Belum memenuhi Standar minimal yang harus dipenuhi gitu, itu baru ada perpanjangan. Tapi kalau lihat dari antusias, mudah-mudahan tidak usah diperpanjang ya, karena tidak ada season kedua gitu ya Pak. Season kedua. Cukup Insya Allah, satu saja satu gitu kali biar kira-kira cepat dapat ditemukan final Nah, gitu ya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Mungkin menambahkan ya. Mangga Pak Rohanda. Ini, salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu ya, dengan penyelenggaranya kan ada 3 ya. Ada KPU, ada Bawaslu, DKPP, penyelenggara. Nah, itu salah satu indikatornya adalah banyaknya partisipasi masyarakat itu meningkat. Semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum ini, itu salah satu indikator. Nah, terkait dengan perempuan, gender equality ini memang bukan hanya di kita ya, tapi ini salah satu program PBB yang juga menjadi program negara kita terkait gender equality, ya, sehingga di dalam kegiatan apapun selalu ada pesan itu keterwakilan perempuan minimal 30%. Tetapi itu tidak dipaksakan gitu. Tidak mesti harus. Jadi kalau perempuan sudah diberi ruang seperti itu, kemudian ada yang daftar memenuhi kualifikasi dan kompetensi, karena nanti untuk seleksinya sama, mau laki-laki maupun perempuan. Sama. Disamakan. Misalkan terkait kesehatan, CAT ya, kemudian psikologi itu nanti sama. Nah, kalau harapannya nih, harapan dari pemerintah dan semua kita juga ya, kami juga sebagai laki-laki memang gender equality ini mudah-mudahan di kita semakin hari semakin baik gitu. Jadi ada peran dan fungsi yang diperankan oleh perempuan berbagai sektor. Jadi tidak hanya dia dalam peran domestik saja di rumah, tapi di ruang-ruang publik juga Bu sekarang idealnya ada minimal 30% itu ada keterwakilan perempuan berperan di bidang itu. Tapi sekarang belum kelihatan ya Pak? Karena belum untuk sampai hari ini 2 hari belum ada pendaftar. Kalau yang buat akun ada. Ya, yang buat akun. Kalau buat akun sudah ada perempuannya. Tapi kalau misalkan sampai mengirimkan bukti fisik itu belum ada. Paling tidak bukan pegiat ya, perempuannya sudah membuat akun, berarti ada minat. Ada minat. Mudah-mudahan terus minat itu terus dikembangkan. Mau bikin akun juga ya Pak? Siap pagi ya Pak? Alhamdulillah. Siap deh. Oke, kita lanjutkan pemirsa obrolan kita di Dialog Khusus. Tetaplah bersama kami di RCTV. Anda kembali bergabung bersama kami, pemirsa. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dr. Hairul Soleh, kemudian juga ada Bapak Dr. Rohanda dan Dr. Iis Arifuddin, pelaku anggota Timsel, anggota KPU Kabupaten Kota Jabar 4 ya Pak ya? Jabar 4. Oke, ini dalam hal mencari sosok anggota KPU Jawa Barat nih Pak, ini yang berintegritas dari Timsel atau masyarakat, apakah bisa berkontribusi ataupun bisa membantu juga nih Pak? Atau apa masyarakat bisa menyampaikan atau pengaduan-pengaduan semacam itu, bagaimana Pak Ketua? Ini rangkaian proses penjaringan calon anggota KPU. Itu selain lolos administrasi, itu juga harus lolos dari aduan masyarakat. Dan setiap masyarakat harus berpartisipasi, ikut mengawasi tentang proses rekrutmen calon anggota KPU ini. Nah, pengaduan masyarakat ini dapat disampaikan secara online di Siakba, atau dapat disampaikan secara langsung ke sekretariat. Nah, persoalannya sekarang, aduan itu tidak dengan serta-merta setiap orang kemudian bisa mengadukan, atau dalam bahasa yang gampang, surat kaleng. Surat kaleng. Pengaduan ini bukan surat kaleng, tapi pengaduan ini adalah didasarkan atas dasar identitas. Bahwa saya akan mengadu dan saya berani bertanggung jawab atas apa yang saya adukan. Karena saya memiliki bukti tentang pengaduan ini. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena memang aduan masyarakat itu nanti akan kami konfirmasi ulang dengan orang yang diadukan, dan orang yang diadukan dalam hal ini calon anggota KPU itu dapat mengkonfirmasi ulang, memberikan penjelasan, mengklarifikasi apakah yang diadukan ini sesuai dengan yang diadukan atau dalam bentuk kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu masyarakat, kami berharap
ada partisipasi dalam bentuk itu, tapi bukan dalam bentuk hoax tadi. Nah, itu gitu dia. kira-kira. Berarti kan ini harus disertakan bukti kuat gitu, Bapak ya. Ya. Oh, oke. Terus juga saat hak jawab itu di tes wawancara, begitu Pak? Ya, ke seluruh anggota calon anggota KPU seluruhnya akan diwawancara, dan salah satu tesnya akan diwawancara, dan butir wawancara terakhir itu adalah mengkonfirmasi dari aduan masyarakat. Itu dia. Menambahkan ya Bu ya, untuk menghasilkan KPU ya yang berintegritas, kalau dalam bahasa Ibu itu memang tahapannya sangat panjang. Jadi KPU Pusat sudah menetapkan pedoman sampai juknis. Tahapan seleksi pun harus dilalui oleh para calon KPU itu agak panjang. Pertama harus lulus administratif kan. Yang kedua lulus tes tulis, kemudian tes psikologis, kemudian kesehatan, kemudian terakhir itu bebas dari berita hoax tentang pribadi calon KPU itu. Gitu. Nah, semua itu akan dilalui oleh tim sel ya untuk mengkonfirmasi para calon KPU. Yang terkait dengan dikonfirmasi terakhir itu sangat terkait dengan pertama adalah tindakan pidana, kalau ada pengaduan pidana. Kemudian yang kedua terkait juga dengan etika. Nah, etika itu misalnya terkait dengan ada kasus dianggap perselingkuhan segala macam. Kalau menemukan KPU yang seperti itu pasti sudah mencoreng kredibilitas KPU. Nah, nanti tim sel itu mengonfirmasi sampai hal yang demikian, Bu. Kemudian terakhir terkait kinerja. Ya, mungkin laporan dari teman sejawat atau apa, misalnya kinerjanya tidak bagus selama ini, itu juga akan dikonfirmasi. Oke, jadi bahan pertimbangan. Bahan juga pertimbangan. Ya, Pak? Oke, waduh, ini hati-hati dong, gitu ya Pak ya. Harus punya perilaku yang baik ya Pak di masyarakat ya Pak. KPU Pusat itu ingin menghasilkan KPU yang berintegritas dan dia memenuhi dari berbagai kompetensi dan kualifikasi. Sehingga yang terpilih ini benar-benar adalah KPU yang sudah melewati tahapan seleksi tadi. Oke. Tahapan tes-tes itu kan banyak ya Pak ya? Dari Betul. yang apa sih CAT gitu ya Pak Ya, ya? tes tulis. Ada soal-soal yang harus dijawab kan ya Pak ya? Itu materi soal sendiri itu dibuat oleh siapa sih Pak Is? Pak Is. Kalau materi tes CAT itu dibuat oleh tim KPU Pusat. Di dalam tes CAT itu soalnya ada 100 soal. 100 soal? Jadi diharapkan kalau seandainya dia memiliki kompetensi akademik yang baik, mudah-mudahan bisa menjawab dengan skor yang baik. Selanjutnya nanti ada soal wawancara, ada 5 soal. Dan setelah itu, setelah lulus, kemudian nanti akan ada seleksi berikutnya. Yang banyak soal itu yang CAT itu ya Pak? CAT. Ada 100 soal. 100 soal. Oke, mohon maaf nih Pak, ini terkait dengan soal-soal itu kan rahasia ya Pak ya? Oke, peluang kecurangannya bagaimana tuh Pak? Sepertinya soal itu dibuat oleh KPU RI ya. Kemudian seleksinya juga tidak jauh antara tes tulis dengan tes psikologi, Bu. Nah, dimungkin itu sudah kita antisipasi supaya tidak ada kebocoran soal. Sehingga waktunya mungkin di situ kan tertera tanggal 6 sampai tanggal 12 ya kalau tidak salah. Itu akan diambil 2 hari. Misalkan 78 atau 9-10 sehingga tidak ada jeda dari tes tulis ke tes psikologis. Dan materi-materi yang diujikan itu seputar Pancasila, kemudian kewarganegaraan, kemudian ketatanegaraan, kemudian kepemiluan, kemudian kepartaian, termasuk undang-undang gitu ya. Peraturan PKPU mungkin seorang nanti yang jadi KPU itu harus menguasai hal-hal itu. Oke, itu materinya 100 ya Pak? Materinya sekitar itu. 100 dalam bentuk esai, apa? Pilihan ganda, 5 dalam bentuk esai. Oke, ini harus belajar lagi nih, yang berminat ya Pak ya, harus benar serius ya Pak. Oke, Pak, ini mohon maaf ya Pak, ini sejauh ini bagaimana sosialisasi yang dilakukan Bapak-Bapak nih ya, dan respon dari masyarakat nih terkait dengan saat ini sedang dalam proses penjaringan ataupun pencarian anggota KPU yang berintegritas nih Pak Ketua. Nah, sosialisasi ini sudah dimulai dari tanggal 13 dan seluruh Jabar 1, 2, 3, 4 itu semuanya mensosialisasikan tentang tahapan-tahapan pemilihan
komisioner KPU ini. Nah, jadi dilakukan secara masif melalui media elektronik dan media cetak. Nah, jadi insya Allah sosialisasi ini sudah tersampaikan dan itu bisa, alat ukurnya bisa dibuktikan dengan proses pembuatan akun dari masyarakat, jumlah akun yang sudah dibuat oleh masyarakat membuktikan bahwa itu sudah tersampaikan. Jadi mereka sudah paham, oh iya ada peluang untuk menjadi komisioner KPU, dan mereka langsung mendaftarkan akun, itu membuktikan bahwa sosialisasi sudah tersampaikan. Tapi kami tidak sampai menemukan titik kepuasan walaupun sudah banyak yang membuat akun, tapi tetap kuncinya bukan hanya membuat akun, tapi harus mendaftar. Nah, itu yang ini, buat akun bisa saja banyak karena misal dianggap lowongan pekerjaan, bisa saja kan dianggap ini lowongan pekerjaan, padahal ini bukan lowongan pekerjaan, ini adalah lowongan karir. Orang yang sudah bisa memahami tentang persoalan tahapan-tahapan pemilu. Nah, maka kami tetap melakukan sosialisasi ini sampai tanggal 19 ke depan, terus di seluruh Jawa Barat, Jabar 1, 2, 3, 4, dengan tim sel yang berbeda-beda, agar kami dapat menemukan anak-anak bangsa yang berintegritas itu, kira-kira begitu. Sampai hari Senin ya Pak ya? Sampai hari Senin insya Allah. Oke, roadshow terus ya Pak? Dan Bu Napi, ini salah satu bukti keseriusan penyelenggara pemilu ya, yaitu KPU. Itu untuk sosialisasi ini diawali dengan teknologi ya, membuat web, kemudian di berbagai medsos. Pertama dari KPU pusat, kemudian KPU provinsi. Sejatinya kalau lihat di web itu semua pengumuman tahapan pemilu itu sudah ada, bahkan sampai ke kecamatan, ke ini udah ada kan. Tapi karena ini salah satu ingin membuktikan keseriusan penyelenggara pemilu, salah satunya adalah KPU membuat tim sel, sehingga tim sel pun harus terjun ke lapangan, tetap sosialisasi walaupun sudah disosialisasikan oleh KPU provinsi dan kabupaten kota itu sendiri kan, tapi tetap kita masih melakukan sosialisasi karena tadi itu untuk menghasilkan atau mendapatkan KPU yang berintegritas. Berintegritasnya berat ya Pak ya? Berintegritas itu ya Pak? Ya, komitmen akurat. Oke, Pak, untuk menjaga kayak semacam hubungan itu Pak, penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu tetap berintegritas, seperti apa sih Pak? Ya, antara peserta pemilu dengan penyelenggara ya, yang ideal itu kedua-duanya memahami aturan. Jadi sesuai di tracknya, penyelenggara juga menyelenggarakan pemilu berdasarkan aturan, mengacu undang-undang, dan peserta pun kalau ingin menghasilkan hasil pemilu yang ideal, dua-duanya adalah berjalan sesuai dengan aturan. Berjalan sesuai dengan aturan. Nah, prinsip dasarnya KPU itu kan melayani seluruh potensi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. KPU melayaninya berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan, artinya mengikuti tahapan. Jadi makanya KPU itu selalu dalam salamnya adalah salam melayani. Salam melayani, oke, melayani dengan sepenuh luar biasa, sepenuh hati gitu ya. Pak Iis, ini dalam hal Bapak melakukan sosialisasi, masyarakat responnya gimana sih Pak? Ada yang bertanya seperti apa nih Pak? Kebanyakan mayoritasnya, Pak Iis? Ya, kebanyakan mulai dari jadwal, kemudian persyaratan apa saja. Tadi sudah disebutkan beberapa persyaratan, salah satunya adalah ijazah. Ijazah juga harus dibuktikan dengan legalisir, cap basah, jangan sampai nanti ternyata legalisirnya palsu, itu kan juga bermasalah. Karena kami tidak ingin seandainya mendapatkan calon yang tidak memiliki integritas tadi. Jadi ijazah pun nanti tim sel ini memberikan sebuah kelonggaran, gitu. Tidak harus yang terbaru. Misalkan seseorang S1-nya adalah di Medan, misalkan, tapi sudah menjadi warga negara kota Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu, Tasik, dan Kabupaten Tasikmalaya, itu nggak apa-apa. Misalkan dia lulus S1-nya tahun 2001, gitu. Itu yang penting cap basah. Kemudian selanjutnya ada beberapa syarat yang lain adalah tadi masalah kesehatan juga harus dari RSUD kota setempat, kabupaten dan kota setempat. Jadi tidak boleh surat keterangan kesehatan ini dari puskesmas atau klinik dan sebagainya.
Harus rumah sakit yang ditunjuk atau bagaimana, Pak? Rumah sakit Pemda setempat. Iya. Jadi misalkan Kota Cirebon berarti rumah RSKD Gunung Jati, berarti misalkan Indramayu berarti RSUD Indramayu. Maupun demikian juga di kota dan Kabupaten Tasik. Dan beberapa syarat yang lain. Dan terkait dengan pengaduan tadi, kami tim sel ini juga nanti misalkan ada pengaduan dari masyarakat, tetap mungkin adalah cross check kebenaran dan sebagainya, dan kami juga nanti akan meminta data kepada pengadilan tinggi setempat gitu. Jadi mudah-mudahan selama 5 tahun ke belakang orang ini tidak bermasalah dalam sisi hukum gitu. Kalau seandainya bermasalah ya nanti kami gugurkan gitu. Walaupun misalkan sudah lolos ke 20 besar atau apapun ya nanti kami gugurkan. Karena kami ingin agar supaya KPU ini memiliki integritas yang tinggi. Jangan sampai nanti penyelenggara pemilu ini tidak jujur, tidak adil. Karena kami juga dalam tim sel ini memang berat tugasnya. Misalkan penduduk kota Cirebon ataupun kabupaten dan sebagainya kan banyak, bisa ribuan. Dan alokasi yang kami butuhkan di KPU itu kan hanya 5. Berarti kan sebenarnya mencari yang terbaik. Ya harapan kami sih dengan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU provinsi maupun tim sel ini bisa benar-benar diketahui dan mendapatkan antusias yang banyak, pendaftar lebih banyak kan lebih baik sebenarnya. Oke, dari 100 ya Pak ya? 100. Kemudian dari 100 kemudian dipilih 20 besar, 10 kemudian finalnya 5. Oke. Selamat berjuang ya Bapak. Luar biasa pemirsa. Kita akan kembali lagi pemirsa, masih ada satu segmen berikutnya. Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Ya, untuk pemirsa ICTV ingin tahu informasi yang jelas pemirsa terkait dengan pendaftaran calon anggota KPU Jawa Barat periode 2023-2028 Jabar 4 ini bisa akses di Siakba ya Pak ya? Situ jelas pemirsa dan sudah membaca semuanya, yang berminat silahkan mendaftar. Masih ada kesempatan sampai 24 Juni 2023. Oke, sudah ada ratusan ya Pak? Insya Allah. Tapi masih ada kesempatan. Masih terus. Oke, karena masih mencari yang terbaik, hingga sampai nanti 5 ya, mencari 5 anggota KPU Jawa Barat. Oke, ini saya tertarik nih Bapak, di tahapan seleksi tes psikotes dan kesehatan ini pastinya KPU sudah bekerja sama dengan pihak tertentu ya Pak ya, untuk bisa menjaga integritasnya. Dari mana saja itu Pak? Nah kami memang pertama memang tes wawancara itu memang sudah dilakukan, bukan wawancara, tes tertulis di CAT itu ditetapkan oleh KPU, soalnya dari KPU semuanya Bu. Jadi yang kedua, tes kesehatan itu juga dilakukan oleh rumah sakit umum daerah, tidak boleh dari rumah sakit yang lainnya, harus umum daerah. Dan karena memang kami sudah bekerja sama dengan itu. Yang ketiga, tes psikologis itu dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat. Jadi, dan ini yang paling menunjukkan bahwa integritas KPU terhadap penyelenggaraan seleksi ini, itu hasil dari tes psikologi itu menentukan sekali, menentukan sekali terhadap kelulusan calon-calon anggota KPU. Sebab jika tes psikologi ini tidak lulus, maka walaupun CAT-nya bagus, maka itu jadi persoalan. Oke, susah itu loh Pak. Ya, makanya harus dipersiapkan bahwa calon-calon anggota KPU memiliki memiliki mental yang sangat luar biasa. Karena yang kita hadapi ini bukan hanya untuk pribadi, tapi kepentingannya adalah berbangsa ini persoalannya. Makanya mental itu yang sangat paling harus diutamakan. Itu kira-kira yang harus diperhatikan oleh kita. Maka untuk seluruh pelamar, mulai dari sekarang, psikologi itu harus memang jadi catatan yang harus dipersiapkan lebih awal gitu kira-kira. Oke, siap bersaing juga ya Pak ya. Oke, karena semakin banyak semakin baik tadi Pak Is sampaikan. Betul. Tim sel pusing juga kayaknya ya. Oke, Pak, bagaimana Pak? Sebenarnya untuk seleksi administratif itu kesehatan dari rumah sakit daerah ya. Kemudian nanti kan untuk mengukur sejauh mana kehebatan akademiknya itu melalui CAT.
Kemudian nanti juga untuk mengukur, kan kita ingin KPU itu yang sehat jiwa dan raganya, fisik dan psikisnya. Itu nanti diuji juga psikologisnya. Jadi tidak menginginkan akademiknya bagus tapi psikologisnya misalnya dipertanyakan kan. Jadi kita ingin yang akademiknya bagus, psikologisnya bagus, kemudian kesehatannya juga bagus. Dan standar kesehatan kalau kata Ketua KPU Pusat itu standarnya adalah standar TNI AD gitu. Jadi supaya kuat. Karena KPU itu kerjanya bukan jam kerja, Bu, tetapi kalender kan. Tidak mengingat waktu gitu. Nggak ada tanggal ya, merah. Tidak ada tanggal merah. Ya, siap. Termasuk juga Timsel juga tidak ada tanggal merah karena di KPU di Bawaslu yang digunakan adalah kalender bukan jam kerja. Makanya dengan demikian seorang KPU penyelenggara pemilu itu harus yang sehat lahir dan batin lah. Jiwa dan raganya sehat. Akademiknya hebat, psikologisnya hebat, fisiknya hebat. Mencari yang itu kriteria yang terbaik ya Pak. Betul. Luar biasa sekali pemirsa. Ini juga kan dalam hal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 ya Pak ya. Oke, tapi targetnya gimana nih Pak? Dari Timsel sendiri ini kan dalam hal sosialisasi, kemudian juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Is. Ya, kami berharap masyarakat itu antusias dan ikut untuk seleksi dalam calon anggota KPU yang sebanyak-banyaknya. Karena saya tadi sedikit menambahkan, karena hal itu adalah merupakan hak dari setiap warga negara. Dalam hal ini, Timsel benar-benar agar supaya mendapatkan calon anggota KPU yang baik dan memiliki integritas yang tinggi. Di mana ketika diadakan seleksi CAT ini kami juga sinergi bersama dengan UPI Bandung. Kemudian tadi yang dikatakan dalam hal tes ketika sudah 20 besar itu tes psikologis, di mana nanti TNI AD yang memberikan sebuah seleksi. Jadi nanti ada 3 kriteria, ada yang direkomendasikan, kemudian yang kedua dipertimbangkan, dan yang ketiga adalah tidak direkomendasikan. Kami berharap kriteria 1 dan 2 ini, syukur-syukur kriteria yang direkomendasikan itu. Jadi memang kami agar supaya menjaring dan memiliki calon anggota yang baik, tadi sinergitas bersama tadi KPU, kemudian akademisi, dan dalam hal ini ada perguruan tinggi, tes CAT-nya adalah di perguruan tinggi, kemudian selanjutnya adalah tes psikologis, karena seperti yang tadi dikatakan kerjanya 24 jam. 24 jam. Kadang-kala malam-malam ada telepon, ada pengaduan ini itu dan sebagainya. Wow. Standby terus ya Bapak ya. Ada tekanan dari masyarakat dan sebagainya. Memang tugas harus siap secara mental dan psikologis itulah. Dan TNI adalah merupakan contoh yang baik dalam hal ketahanan fisik maupun psikisnya. Oleh karena itulah tesnya diadakan di psikologis itu di situ. Oke, siap. Oke. Kalau dari Pak Rohanda, apa yang ingin disampaikan sebagai statement closing? Oke, warga Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kota Tasik, dan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan tugas kami berlima ya. Yang memiliki usia 30 tahun ke atas silakan daftar, ada kesempatan Anda untuk menjadi KPU di Kabupaten Kota Jabar 4. Oke, ayo segera mendaftar ya. Ayo. Masih ada kesempatan sampai tanggal 24 mendaftar. Juni ya Pak ya. Sebanyak-banyaknya. Perempuannya juga jangan sampai lupa ya Pak. Gitu. Betul. Oke. Kalau Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua, apa yang disampaikan kepada masyarakat? Iya. Kalau yang saya ada yang saya sampaikan. Yuk kita mendaftar. Yuk kita mendaftar, gitu ya Pak. Mendaftar biar partisipasi masyarakat dalam pemilu ini biar kelihatan, demokrasi kita biar kelihatan, kemudian netralitas itu akan kelihatan karena semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi komisioner KPU. Oke,
Oke, baiklah. Terima kasih banyak informasinya Pak Heru Soleh, kemudian Pak Rohanda dan juga Pak Is Arifuddin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat bekerja, sehat terus Bapak ya. Siap. Dan semoga tetap bersemangat Pak. Amin. Semangat. Oke, semangat terus. Kita harus pemirsa obrolan kita malam hari ini di Dialog Khusus. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Novia Apria pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.